Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan Alkitab dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Amin. Ketekunan. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong ke dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, Salam. Shalom. Kita memberata di Kampung Pendayang, kita Bayi Bangka Sangkompo di pos kebaktian GKST Cibubur. Jadi sungguh-sungguh kita mengucap syukur karena dimanapun kita berada selalu ada persekutuan beribadah. Jadi itu yang paling utama yang harus kita syukuri, bahwa dimanapun kita berada kita dapat beribadah. Bahkan di wilayah ini, termasuk di rumah Papa Mama Yanti ini, kita juga dapat beribadah dalam rangka ibadah minggu dari pos kebaktian GKST wilayah Cibubur. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, tema khotbah kita adalah jangan menjauhkan diri dari ibadah. Jangan menjauhkan diri dari ibadah. Dan memang kita tidak bisa menjauhkan diri dari ibadah. Tidak bisa data palaika. Aun atau kasetu po minggu, ya, po basa. Au eosi po minggu ane eono mo basa tonya. Karena apa cai? Kita ini diciptakan oleh Tuhan istilahnya sebagai makhluk teologis. Makhluk teologis itu adalah suatu makhluk yang tidak bisa lepas dari Tuhan. Karena apa? Kalau kita lepas dari Tuhan, kita mati. Ya, kita dulu waktu diciptakan dari tanah, maka itu kita disebut Adam. Tanah itu Adama. Nah, kita yang dibentuk dari tanah disebut Adam. Karena itu hubungan kita dengan tanah itu dekat sekali. Oleh sebab itu kita harus merawat tanah kita. Nah, bahwa sih dia merawat tanah saya, ya kan? Banjir BBI ya, lantaran pura menuyo posinju dan tobosi, no wapung kaju. Jadi kita harus memelihara tanah kita. Yang kedua, yang dibentuk dari tanah ini tidak bisa hidup kalau tidak dihembuskan oleh roh, oleh Tuhan dengan rohnya. Bisa kita tuh ane bere ino sama kali, ane ben dapat pisua ino seimpue. Beda tuh kita sih. Incepa yang akan atau kita sih makhluk teologis, makhluk yang bertuhan. Nah, dengan bahasa lain, makhluk yang beriman. Makhluk yang beriman ini adalah makhluk yang beribadah. Ane kita napalai ke impue buat dalam apa itu. Maka ane tabasa di Samuel seture peristiwa wancai. Orang Israel berperang melawan Filistin. Lalu kemudian mereka maju dengan gagah berani. Tiba-tiba banyak dari mereka yang mati karena dikalahkan oleh Filistin. Dikalahkan oleh Filistin. Padahal selama ini mereka berperang selalu menang. Tapi kali itu dikalahkan oleh Filistin, pembesar-pembesarnya banyak yang mati. Nah, lalu mereka sadar, karena kita lupa bahwa tahu Tuhan.
tabutuhan apalagi dari Silo, orang yang nulis putonya Silo, dia dapat dikata tabutuhan, dikasih tinggal di situ. Baru mereka sadar, karena kita lupa bahwa tabutuhan, ayo ambil. Nah, Pak, jauh dati manuan usainya, nu tabutuhan, mereka buru-buru ambil. Betapa gembiranya mereka ketika tahu tabutuhan ada di tengah-tengah mereka, karena mereka yakin mereka pasti menang. Apa yang terjadi? Mereka kalah. Nah, toi kue, komi balangana, pai bale paru. Saminoro se owi komi menangi lantaran dikeni nuanu, nu tabut perjanjian. Kanya uan yepi marosom di palaika. Injai penaka komi da kalam paliu. Banyak podo kala, au mate situ pembesarnya. Roseture ana Imam Eli, tonya i Hofni pai Pinehas iya. Nah to diceritakan di Samuel, anak-anak Imam Eli mati semuanya. Mainu prajurit anu lolos ongkari peperangan mamparata bambari menyampaikan kabar dari Imam Eli, Imam Hofni dan Pinehas anak imam sudah mati, jingki raya mati. Ya kan, manahur angkat kaderan melangkah sakodi, wo tuduri nyari juya, langsung mapu ale mati. Begitu mengerikan kematian kalau orang ditinggalkan oleh Tuhan. Bangolo i Pinehas, bereto dari Alkitab, tapi istri Pinehas saat itu mengandung besar dan melahirkan. Waktu dia melahirkan, dia memberi nama anaknya. Apa nama anaknya siapa? Ikabod. Arti dari Ikabod adalah Tuhan sudah meninggalkan kami karena kami semua binasa. Sudah sampai istrinya Pinehas ketika melahirkan anaknya karena suaminya udah tidak ada, dia melahirkan dibantu oleh beberapa tetangga, dia memberi nama anaknya Ikabod. Tuhan sudah meninggalkan kami. Amin. Uwe mempalai kita odi mapari ko juga tungsi. Mencepai nak dan apakah data pakanoto raya be dari dak paliu eu minggu ane bisa eu minggu situ daku mau minggu mau ambil ke sondo petala. Jadi kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Nah, kita adalah makhluk teologis, makhluk beriman dan juga makhluk yang beribadah. Kalian ada mau minggu saya mau minggu ada bisikan dalam hati, mau minggu siku. Ada bisikan karena memang kita dibentuk oleh Tuhan untuk beribadah. Dan seluruh konstruksi tubuh kita ini dibentuk untuk beribadah. Aneh. Nah, di bagian akhir tadi, di bagian terakhir tadi dikatakan begini, di ayatnya yang ke-25. Itu yang berbahaya ya. Dikatakan di ayat yang 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, jadi ada orang yang membiasakan diri bemo minggu. Ya, nanti sebentar kita bahas abenu bemo minggu-minggu. Sondol punya. Re alasannya. Nah, tapi laku totorakarinya sako dibenci. Laku paratari kita banyak totorakar. Laku paratari kita yang benci. Kita ini makhluk teologis, makhluk beribadah. Jadi kalau tidak beribadah ada yang kurang dalam hidup kita. Nah, dulu dari zaman dulu ribuan bahkan jutaan yang lalu manusia sudah beribadah. Tapi mereka beribadah salah arah. Mereka menyembah waktu. Ada yang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah banjau usul. Kalau dalam Alkitab ada dewa Baal. Dewa Baal itu dewa kesuburan. Jadi dewa kesuburan itu dianggap ada dewanya. Nah, untuk kita mendapatkan kesuburan tanaman, kita harus menyembah dewa Baal. Bagaimana cara menyembah dewa Baal? Nah, itu bahaya. Jangan diikuti. Ada prostitusi suci namanya. Ada persetubuhan suci, ya. Walian misua mau kita di tanpa panyomba, aneh kita bawa sih banompo minggu. Kalau kita udah masuk di tempat beribadah, di situ diperbolehkan berhubungan suci dengan siapa saja. Nah, itu dianggap mendatangkan kesuburan. Padahal salah itu dikritik oleh Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, betul kita ini makhluk beribadah. Jadi tidak boleh kita mengabaikan ibadah. Karena kalau kita tidak beribadah, dan apalagi keipuan kita, kalau Tuhan sudah meninggalkan kita, itu mengerikan. Itu mengerikan. Oleh sebab itu, bacaan tadi menekankan beberapa hal. Yang pertama, Tuhan adalah jalan kita menuju kepada Bapa di sorga. Yang kedua,
kita sudah mempunyai imam besar. Imam besar itu yang kalau dalam ibadah Israel, itu yang membawa korban persembahan di Ruang Maha Kudus. Uncai mau udah memperata, banjaan udah tapi kakai kering kue, re udah nakeni, panyombata, bar persembahan ane to bawa sei. Jadi imam besar lah yang akan menyampaikan kepada Tuhan. Imam besar kita sekarang sudah dari surga. Jadi kita sudah berbicara langsung. Yang ketiga, Tuhan Yesuslah yang memberikan kita jalan kesucian, satu-satunya yang menyucikan. Oleh sebab itu dikatakan tadi, marilah kita menghadap Dia dengan keberanian. Yang kedua, marilah kita saling menasihati. Yang ketiga, janganlah jemu-jemu beribadah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang. Pertanyaannya adalah, kenapa banyak orang lalu kemudian tidak datang beribadah? Tadi malam saya baca Profesor Berkeley, ahli perjanjian lama, dia mengatakan, ada beberapa, paling tidak 4 yang saya catat. Dia mengatakan, orang mulai tidak beribadah, satu, karena diperlakukan tidak adil. Ya, di gereja tidak diperlakukan tidak adil, artinya pilih-pilih kasih. Ya, ane di Banua, i bapa si jauh anu kabosenya, anu date kalantinya, madoi pinehas dulu. Ane di Banua i mama David dari kajelanya. Itu bisa. Secara manusiawi itu bisa. Bisa membuat kita, benar minggu saya tidak mau lagi ke gereja. Itu bisa. Karena perlakuan tidak adil dari para pelayan. Jadi memang kalau kita melayani itu harus hati-hati. Jangan cuma ke satu-satu tambah. Kalau pipa sama Pak Jemi tidak apa-apa terus menerus. Soalnya kita orang pilih kolam. Bukan cari yang lain, cari ikan begitu ya. Bukan karena kita suka kolamnya Pak Jemi, karena memang ada acara beberapa kali di sana. Tapi ini memang seringkali menjadi masalah dalam jemaat. Profesor Berkeley mengatakan seringkali orang tidak datang gereja itu karena satu, ada perlakuan tidak adil. Kalau istilah pendeta di kampung, ada pendeta karpet. Pendeta karpet itu hanya mau datang ke rumah orang kaya. Ya, saya tunggu-tunggu kalau saya dibilang saya pendeta karpet, saya semua berhenti. Saya sudah mau berhenti ya, karena itu sudah tidak bagus didengar. Kalau kita sudah mulai pilih-pilih jemaat. Nah, memang seringkali dalam hidup ini kita tidak bisa menilai diri kita. Karena itu riba majelis biasa ketokan di paratariak barareka kurang. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, sampaikan. Karena tidak mungkin orang lain yang akan menyampaikan, teman-teman majelis. Begitu juga para majelis, kita saling menasihati. Kan di situ tadi dikatakan saling menasihati. Yang kedua, kenapa orang tidak lagi datang beribadah? Karena sakit hati. Sakit hati. Di jemaat itu biasakan ada keles, ada persoalan, lalu ada yang sakit hati. Kemudian tidak datang beribadah. Nah, itu juga sering menjadi alasan mengapa orang tidak datang beribadah. Yang ketiga, malu. Malu. Kenapa malu? Bemurai persembahan. Ane bemurai persembahan maya bena nama pesuan kolekte. Kan biasa begitu, kalau tidak kasih masuk persembahan kan malu. Malu. Nah, dulu di salah satu kampung ada usaha untuk membangun gereja. Dari yang lantainya tanah, lalu kemudian mereka bangun sampai kemudian lantainya keramik, keramik. Mereka tahu tuh sama yang makan juga. Maka Obi, ane cuma gereja tidak ada sandal kalau dulu dia pergi ke gereja. Nah dulu dia berani karena lantainya tanah. Dia anggap suasana itu suasananya dia, suasana yang orang di kampung. Tiba-tiba sudah pakai keramik, dia malu karena dia tidak punya sandal. Jadi akhirnya dia tidak ke gereja. Yang kedua, malu itu karena tidak ada apa-apa yang mau diberikan. Tidak ada apa-apa yang mau diberikan. Jadi pemeredo dan abai persembahan, sehingga kemudian dia tidak ke gereja. Mata kalau umpamanya orang lihat, malu kalau orang lihat tidak memberi persembahan. Nah, dulu saya ketemu dengan ketua majelis di GKJ Nehemia. GKJ Nehemia itu yang di Lebak Bulus, gereja yang besar itu. Nah, ketua majelisnya waktu itu saya kenal baik, sering ketemu cerita. Dia bilang, Pak Pendeta, dulu waktu saya baru-baru mulai tugas di gereja itu, saya kan dari Ciledug ke Lebak Bulus. Setiap hari Minggu saya datang ke sana, saya lihat ada rombongan orang jalan kaki. Saya pikir tadinya itu cuma orang yang mau kerja. Ternyata sampai di gereja, dia lihat itu orang berjalan kaki tadi datang ke gereja. Minggu berikut juga begitu. Oh, rupanya dia
orang gereja, tapi kenapa jalan kaki? Makanya di minggu yang ketiga, pas dia lihat itu orang berjalan rame-rame, dia singgah. Pagi Bapak Ibu mau tanya, Bapak Ibu mau kemana? Mau ke gereja, Lebak Bulus. Kenapa tidak naik angkot? Enggak tahu apa dia jawab. Kalau kami naik angkot, Pak, kami tidak punya persembahan lagi mau dikasih masuk di kantong kolektif. Sampai begitunya. Lalu itu menjadi masukan, dia ajak naik mobilnya, lalu dia rapat dengan majelis, dia bilang, tidak boleh ada orang seperti itu. Mereka punya kerinduan, tapi seringkali mereka malu kalau tidak memberi persembahan. Karenanya kita harus putuskan, harus ada anggaran untuk mereka naik angkot. Cari jemaat-jemaat yang susah, kasih angkot. Jadi sekarang yang susah-susah dikasih angkot. Kalau GKI di Bintaro, ada GKI Bintaro sektor 9, dulu saya pernah melayani di situ. Setiap kali kebaktian ada beberapa sopir angkot disewa untuk mengantar orang-orang tua dan orang-orang yang gak ada. Nah, waktu itu saya pulang. Kebetulan saya diantar bank pulangnya karena ada angkot ke arah saya bilang saya naik angkot saja. Jadi sopir antar satu orang-orang tua itu sampai di rumah. Coba itu GKST juga mesti nanti begitu, ya kan? Ada amin, mesti begitu. Nah, ada lagi alasan yang berikut, yaitu dia didera oleh penderitaan yang sangat lama. Jadi seringkali karena begitu beratnya penderitaan sampai orang tidak kebaktian. Ya, malah dulu saya pernah mendengar ada kedukaan, anaknya meninggal, sudah begitu dia jatuh miskin, sudah tidak ke gereja lagi. Nah itu alasan. Tapi dikatakan di sini, kita telah diberi keberanian percaya untuk menghadap. Tidak boleh semua itu menghalangi kita. Karena keselamatan kita tidak tergantung pada penderitaan, pada sakit penyakit, pada apapun yang menjadi persoalan kita. Keselamatan kita bergantung pada bagaimana kita dengan hati yang tulus ikhlas. Bahkan dengan kemampuan kita berkata, Tuhan saya mau ke gereja. Sambil Banua aku, pendeta Simorangkir tohnya. Banyak pendeta, penatua Simorangkir. Itu Pak penatua Simorangkir sakitnya luar biasa. Sadiki masuk rumah sakit. Sadiki masuk rumah sakit. Tapi kalau hari Minggu dia paksa dia punya suster, saya mesti pergi gereja. Dia bilang sama kami begini, lebih baik saya mati di gereja daripada mati di rumah sakit. Woi, sehatnya sampai hari ini. Memang masih sakit-sakit tapi sehat. Yang lain-lain yang sehatnya itu sudah lewat. Dia orang bilang ini yang tolong pikir dulu mau cepat mati malah tahan lama sampai sekarang. Karena apa? Dia cinta gereja. Dia bilang lebih baik saya mati di rumah sakit daripada mati di gereja daripada saya mati di rumah sakit. Luar biasa. Jadi uang kasang kompo kita pura-pura irei, Bapak Ibu saudara-saudara bersama-sama dengan sebagian majelis GKST Gloria, jemaat, bahkan juga seluruh yang ada di sini sebagai kelompok pelayanan kita, mari kita terus beribadah. Karena ibadah ini akan membawa kita kepada jalan anugerah. Ini ibadah-ibadah yang kita laksanakan di sini bukan cuma sekedar kegiatan. Suatu waktu nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja ketika kita setia melakukan ini. Datang awang-awang kodo, Banua Peminggu sih. Yaku minasala ipanubi tahun 2001. Damang povia nuge keste kupalayu saya lari tutori raya ku de mapai lah dama urusin nu gereja si mapai ya kan. Jadi saya meninggalkan Panubi 2017 ketemu lagi Pak Balik Pineas dan urus gereja kaki keste daredenya di Jakarta. Owi tahun 80-an pare suara-suara nakare nu keste di Jakarta kaya de pare nama urus kuna ku perapi korom waktu tutori raya ku jadi tidak bisa lari lagi. Dari 2001 ketemu 2017 ya kan, ketemu dengan Panubi. Saya pusing, akhirnya saya ketemu Pasinan. Pak Pobet, ini Kainubi bilang harus ada GKST, maju. Nah tuh kayak aku maju, jingkiku. Untuk buat saya semangat kau tuh sih rasanya. Kau belanya aku saya semangat, ya. Deku kami di Longke, Sukabumi, Kaparatan Jairia. Nah tuh kasar-kombo tolengkea, maju Pak, kami dukung. Maju kami dukung. Nah, siapa nak kare GKST? Proses itu kenapa iyo, wandarenya GKST sih. Maka IKP sih
mapari na napaatin buong. Sa panumori ko sintuwa, anowi, bangke, natoi pendeta teman. Sore lupa binihas, setengah mati mau angkat lagi. Nah, oleh karena itu dengan adanya gereja itu biasanya tidak mati, dia abadi. Kalau Tuhan sudah buka, dia akan berkembang, dia akan bertumbuh. Saya percaya, hari ini kita bilang pos kebaktian GKST Cibubur. 2-3 tahun ya, tidak usah bilang 10 tahun. Saya percaya, 2-3 tahun mendatang, dia sudah akan mandiri. Ya, dia sudah akan mandiri. Dia akan menjadi gereja yang kokoh kuat. Kuncinya adalah, kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena ibadah itulah yang akan membangun, mengoreksi, dan mengarahkan kita kepada kehidupan yang penuh dengan anugerah Tuhan. Main, tak saling pura-pura, anggapan jelas saya usai, tak saling. Namun, dah endo banja, mungkin mungkin barang posisi salah barangnya. Ibadah jauh lebih utama dari semuanya itu. Tawamu, rosetu, maita para kari kue dibarakati nunggu minggu mami sei kebaktian GKST Cibubur sei nak kelese kebongan maka dana toin kue ane komi maroso di tayan dayan kelese minggu dak barakati kodo tuara penciran yang mabalijaya ta dama daman karima kombai kue anu beta soro-soro ya maka sondo rencana kue kudu tesayo nato Yesaya 59 ayat 2 tangan, mata Tuhan tidak kurang tajam, telinga mata Tuhan tidak kurang tajam untuk melihat, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang memisahkan engkau dan Tuhan adalah dosamu. Semoga kita makin kokoh, makin hari makin kokoh. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Yanti dan seluruh Wangkasang Kompo IDI dalam rangka pelayanan kita selanjutnya. Amin.